Ada 6 prinsip yang harus kita miliki agar doa cepat terkabul. Ada berapa? 6. Yang pertama, masih ingat nggak? Yang pertama, yakin dalam doa. Keterangannya di surat apa? Asy-Syura ayat 26. Eta mah catatan hutang, Ibu. Eta catatannya. Di mana ieu cenah ieu? Iya eta cikur 2 kilo cenah. Eta mah buat bikin peye cikur aya teh dapat. Satu, apa prinsipnya? Yakin dalam doa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Yang kelima, berprasangka baik ketika berdoa. Dan yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di awal Ahilman mau kasih satu doa. Doa ini isinya agar kita selalu ingat sama Allah. Doa ini isinya agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan doa ini isinya agar kita dibimbing untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mau tahu nggak doanya? Tahu aja, tahu banget. Cius, mi apa? Ini doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Isinya agar kita selalu ingat sama Allah, agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, dan agar kita dibimbing untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Siapin kameranya. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Baca doa ini setiap selesai sholat. Dalam keterangan lain disebutkan dibaca di akhir sholat. Ya, bisa?
Insya Allah bisa. Yakin ya, kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah ingat sama. Betul? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah nambahin nikmat untuk kita. Betul? Dan kalau kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah perbaiki semua urusan hidup kita. Hari ini ada yang sedang punya masalah? Ada yang lagi punya masalah? Yang mana orangnya? Ingat ya, apapun masalah yang terjadi, jangan membuat kita putus asa dengan rahmat dari Allah. Betul? Kenapa Ustadz? Karena tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kepada kita kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cintanya kepada kita. Begitu seterusnya. Izin mohon maaf, di sini ada yang punya dosa? Banyak dosanya? Banyak aja, banyak banget. Cius? Mie apa? Siapapun di antara kita, ya, Bunda, Teteh, Sayang, Ahilman, siapapun di antara kita yang pernah punya dosa, yang banyak dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa, Aa? Karena sebanyak apapun dosa kita, yakin ya, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau ada seorang manusia yang dia datang kepada Allah dengan dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung dosa yang kita miliki. Kalau ada di antara kita yang punya dosa seluas lautan, maka ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Dan ingat, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Catat ya. Untuk kita yang banyak dosa, yang pernah tenggelam dalam kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita miliki. Yakinlah, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kata Nabi, setiap manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status hari apa itu? Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta ya. Hijrah Cinta gitu lagunya itu. Alhamdulillah. Bunda, Teteh senang ketemu Ahilman? Bosan apa bosan? Bosan apa enggak? Bosan? Hari Minggu yang kemarin ada yang hadir enggak? Coba yang hadir yang mana? Alhamdulillah. Berarti ini yang enggak ngacung enggak hadir ya? Oke. Izin, saya mau memastikan lagi. Ada nggak yang baru pertama kali ikut kajian Ahilman? Baru pertama? Coba acungkan tangan. Masya Allah. Baru langsung ketemu baru? Masya Allah. Ini yang baru ketemu pernah lihat AA di TV ada? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada ya? Alhamdulillah. Lebih kasih video atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Saya harus pastikan dulu karena rata-rata emang begitu bilangnya. Aslinya lebih kasep cenahnya. Ngan hanya kal penek itu unggul. Eta sok nyeri hati teh beladinya unggul. Jadi ada sok tuh pede gitu. Makanya ibu punten ya, kalau saya mulai kajian kenapa sholawat dulu, sebenarnya menenangkan hati saya. Nah, sok nyeri hati lah mau dipikir-pikir mah. Tapi nggak apa-apa.
ulah nyeri hati kalau disebut penek. Nu penek mah biasanya pinter. Kenapa Hilman? Karena yang penek mah otak sama hati deket. Jadi biasanya matakna ibu-ibu teteh yang punya suami pendek bersyukurlah ya. Dan tolong dijaga baik-baik, karena itu aset yang harus kita budidayakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah jaga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini kita akan lanjutkan temanya, masih bicara tentang urusan doa. Betul? Kita buka dulu. Biasa wae atuh lihat HP teh meuni anyar cenah ieu mah. Terus masalahnya apa dengan ibu-ibu gitu? Meuni anyar. Ulah gitu. Ih, dangukeun nya. Kalau orang lain dapat nikmatnya ulah gitu. Eta teh namina iri dengki. Iri dengki teh SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang. Kumaha cirina? Siga tadi. Kan Ahilman baru buka HP. Baru buka HP. Anjing. Mending gak senang gitu kita punya HP teh. Kudu nama kalau orang dapat nikmatnya bilang alhamdulillah. Iya mah aja. Eta teh namina iri dengki SM. Kitu cirina teh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Jadi ketirisan sendiri. Tetangga beli kompor gas, kita yang tetangga beli mobil baru, kita katabraknya. Apa jawabannya cina? Katabrak. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex ya. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Ah pokoknya mah nyeri hati. Weh tetangga bahagia teh. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Tetangga ulah gitu. Ayo nama kalau ada orang yang dapat nikmatnya katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Biar nular nikmatnya sama kita. Insya. Jadi kalau ada teman kita punya suami kasep, ulah iri. Ulah. Iya masuk kadang-kadang. Nah hanya menikah kasep itu suami nate. Padahal istrinya goreng gitu. Ulah gitu. Jodoh mah sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Rabu ya catat. Baik, ibu sayang, teteh sayang. Sebelumnya kita bahas tentang doa, betul? Ada 6 prinsip yang harus kita miliki agar doa cepat terkabul. Ada berapa? 6. Yang pertama, masih ingat nggak? Yang pertama, yakin dalam doa. Keterangannya di surat apa? Asy-Syura ayat 26. Eta mah catatan hutang ibu. Eta catatannya. Di mana ieu cenah ieu? Iya eta cikur 2 kilo cenah. Eta mah buat bikin PY cikur aya teh dapat. Satu apa prinsipnya? Yakin dalam doa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Yang kelima, berprasangka baik ketika berdoa. Dan yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Baik, kita akan bahas satu persatu biar menguatkan hazanah kita. Yang pertama, yakin dalam doa. Surat apa keterangannya? Asy-Syura ayat 26. Ternyata Allah itu hanya akan mengabulkan doa seseorang yang yakin dalam berdoa. Sok dibuka. Surat apa? Asy-Syura ayat 26.
Surat apa? Asy-Syura ayat. Asy-Syura itu surat keberapa? Nah, surat ke-42 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya bunda sayang, teteh sayang, perhatikan. Tadi kata Ahilman, Allah hanya akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu. Dan dia, yaitu Allah, dan dia Allah akan memperkenankan doa atau mengijabah doa siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang yakin kepada Allah. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau sekarang kita pengen doanya cepat terkabul, tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Maka mohon maaf, kalau bunda barangkali pernah ya ketemu seseorang, kemudian kita nitip doa, ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu seseorang yang kita rasa imannya bagus, amalnya banyak, kita suka bilang nitip doa ya. Kenapa? Karena kita percaya Allah akan mengijabah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, berarti kita juga yang ada di sini punya potensi doanya dikabulkan. Dengan syarat tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Karena Allah akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah. Kemudian dibuktikan dengan amal sampai pada titik wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Perhatikan. Ternyata yang paling indah dari doa itu bukan dikabulkannya saja. Tapi yang paling indah kita saat berdoa pun mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita doanya yakin kepada Allah. Sampai kemudian wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat keras. Punten mohon izin. Ada nggak orang yang ketika doa tapi nggak yakin? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak yakin? Padahal harusnya kan yakin. Bukankah dia minta kepada Allah yang memiliki segalanya? Dia yakin Allah tahu segalanya. Maka bunda sayang, kalau bicara tentang, jangan diambil. Masukkan karena dompet sih. Jadi kalau doa kita mau diijabah, gitu kan? Doa mau cepat terkabul. Bagus gak baju Ahilman? Cuma nanya aja ini mah, memastikan aja. Aduh, ayawanya. Pokoknya setiap kajian ada baju bagus baru, udah ya mah endorse ya. Kan nggak disebutin aja dari mananya. Bisi hoyong, kita jadi kahayang loba kemampuan eueuh kan liweuh jadi nanti. Jadi sok deg-degan. Dengerin. Jadi kalau doa ingin cepat terkabul, yang pertama harus apa? Yakin. Betul? Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena ternyata Allah akan mengijabah doa seseorang tergantung keyakinannya. Dan faktanya, nyatanya banyak orang yang berdoa tapi nggak yakin. Lisannya berucap, tapi hatinya berbisik dengan jawaban yang lain. Contoh, misal ibu teh diuji dengan izin ya, suami ibu yang barangkali agak nguji hidup kita. Ada? Ada yang begitu? Yang mana istrinya di sini? Jadi misalnya ibu kan suka merasa bahwa kenapa ya ujian rumah tangga aku tuh begitu luar biasa. Sampai pada titik ibu ngedoain suami. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku lembut hatinya. Itu yang kita minta.
Tapi kadang-kadang ada bisikan di hati ini. Mual mungkin. Percuma gitu. Jadi kayak berdialog sendiri gitu loh. Kita minta, lisannya minta, tapi hatinya kayak enggak gitu. Pernah nggak begitu? Jadi minta tapi hati kayaknya nggak mungkin. Belum lagi pikiran ngaca atau aja mual mungkin gitu. Jadi kita tuh jadi pada akhirnya ketika doa setengah-setengah, tapi nggak yakin. Padahal Allah berkenan dengan doa kita ketika kita yakin dalam berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Ustadz kalau bicara yakin kepada Allah, ada berapa yang harus kita tanamkan dalam hati? Catat ini. Setidaknya ada 3 yakin yang harus kita miliki. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yakin. Maka bunda, teteh sayang, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Itu manusia. Makanya kalau ada yang bilang, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah gitu. Gampang. Nikah sama malaikat. Benar. Selama suami ibu masih manusia, berarti masih berpotensi punya salah. Betul apa betul? Sama kayak Hilman, gimana ya biar istri saya tuh sempurna. Gampang. Nikah saja sama bidadari di surga. Lagu Noah ya teman. Bidadari di surga. Jadi nggak akan mungkin kita ini sempurna. Tapi ada yang lebih sempurna mencintai kita. Siapa? Allah. Makanya mohon maaf ya, kalau hati ini pernah diusik, disakiti, dizolimi sama manusia, ini pertanda Allah sedang ingin cinta kita balik lagi ke Allah. Mungkin selama ini fokus kita ke manusia, sehingga Allah bikin sakit hati ini, agar kemudian cinta ini lurusin lagi balik kepada siapa? Allah. Maka ingat, seberapa banyak pun orang yang membenci kita hari ini, jangan pernah takut karena ada Allah yang mencintai kita. Dan ingat bunda teteh sayang, surga itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mencintai atau yang membenci kita. Bukan. Tapi surga itu ditentukan oleh penilaian siapa? Allah. Maka izin, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Rabu itu. Dipuji hari Kamis ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status Kamis malam Jumat. Jadi Kamis paginya ada, Kamis malam Jumatnya ada. Kenapa? Ya karena dua-duanya sama saja. Malah mohon izin ya, bunda hati-hati dengan pujian. Karena kebanyakan nyamuk mati itu akibat tepuk tangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Malah makin kita dipuji itu makin sebenarnya nggak ada apa-apanya. Makanya bunda kalau ada yang ketemu kita suka gitu ya, alah meni cantik, padahal berarti nggak cantik gitu sebenarnya itu. Coba yang benar yang mana yang enak nih? Kelihatan muda atau masih muda? Kalau kelihatan muda berarti gitu. Tapi kenapa kita suka ngerasa bangga gitu? Allah meni kelihatan langsing ayeuna. Berarti faktana gitu. Jadi ulah merasa gitu ulah. Nah, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Disinilah poin bahwa ketika kita berdoa, berarti kita masih dicintai oleh siapa? Kalaupun Allah mengabulkan atau tidak, yakin Allah punya rencana yang baik untuk kita dari setiap doa yang kita panjatkan. Makanya mohon izin, kalau ada yang bilang begini, kenapa ya? Saya sudah berdoa, tapi kok kayaknya belum dikabulkan misalnya. Jangan putus asa.
Karena dikasih kesempatan berdoa saja itu adalah cinta dari Allah. Betul? Kan pernah Ahilman tanya di kajian sebelumnya, mana yang paling penting? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan berdoa? Ternyata yang lebih penting dikasih kesempatan untuk terus berdoa. Karena banyak orang yang udah dikabulkan doanya nggak doa lagi. Betul apa betul? So jawabannya, setiap doa pasti dikabulkan. Hanya Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Berapa? 3 cara. Yang pertama, yes, Allah berikan apa yang kita mau, yang kita minta. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu, Allah akan berikan jawabannya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Ada berapa jawabannya? 1 apa? Yes. 2, 3. Jadi Ustadz Hilman, yang penting yang kita rasakan cintanya Allah dalam doa. Maka Bunda ngerasa gak sih kalau lagi kita doa, ngerasa lagi dicintai gak sama Allah? Ngerasa lagi kayak diusapin gak tubuh kita? Kayak lagi dipeluk gak? Nah, rasa itu cinta dari Allah. Makanya izin ya, orang yang selalu berdoa berarti orang yang selalu dicintai Allah. Apalagi dia yakin dalam doa. Maka 1, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Tahu, paham. Bunda yakin tidak ada yang paling paham tentang kita kecuali siapa? Allah. Bahkan kita sendiri pun gak paham tentang kita. Betul gak? Izin, Bunda sayang, Teteh sayang, apakah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi dengan kita? Betul? Siapa yang lebih tahu? Allah. Terus kenapa kita suka ngerasa lebih tahu dibanding Allah? Itu namanya apa? Namanya? Ya itu Allah bukan nama. Jadi dalam doa Allah tahu kok mana yang terbaik. Tapi bukan berarti kita doanya cuma bilang gitu. Ya Allah, apalkan. Apal. Nggak begitu juga rumusnya gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang karena Allah lebih tahu, Bunda ngerasa ya Allah. Kata A, oke, kan Allah lebih tahu. Ya sok we atuh kumaha Allah gitu. Jadi maksudnya Bunda yakin. Makin Bunda yakin, Allah tambah yakin, Allah juga yakin, Allah tahu. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah tahu nggak? Tapi kan Allah pengen dengerin lirihnya suaramu dalam doa. Allah pengen lihat air matamu menetes dalam doa. Maka dikisahkan satu kali, malaikat Jibril itu dikisahkan. Jadi ada orang soleh itu berdoa. Terus malaikat Jibril itu cerita sama Allah, ya Allah, ini ada orang soleh udah doa, kabulin dong doanya. Bukankah engkau akan mengabulkan orang yang beramal soleh? Dan aku lihat orang ini soleh, hambamu yang soleh. Apa jawaban Allah? Wahai Jibril, aku biarkan orang soleh itu berdoa karena aku begitu menikmati lirihnya suara dia ketika berdoa. Jadi Allah tuh kangen gitu sama orang yang doa gitu. Makanya kalau ada orang yang berdoa belum dikabulkan, bukan berarti dia gak dicintai Allah. Justru Allah senang dengan lirihan doanya. Allah senang dengan tetesan air matanya. Allah senang dengan semua yang disampaikan dalam doanya. Biarkan, kata Allah, Jibril, biarkan dia berdoa karena aku sangat menikmati suaranya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu, yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah. Maka poinnya harus yakin ketika berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling bisa memudahkan urusan kita kecuali siapa? Allah.
Maka bunda perhatikan ke depan ya. Mulai hari ini kalau doa kita ingin cepat terkabul dalam pandangan Allah, harus tambah apa? Yakin. Sok mulai hari ini kalau doa jangan ragu-ragu, jangan tanggung, jangan ini mah ya Allah aku teh punya kemauan banyak, tapi aku juga mikir ya Allah. Kita nih manusia terbatas, tapi kan Allah nggak terbatas, betul? Misal ada di sini nih yang belum nikah, misal, boleh nggak berbisik sama Allah minta jodoh yang baik? Ya Allah, yang kayak gitu ya Allah, yang kayak gitu ya Allah, yang kayak di depan ya Allah. Boleh nggak bilang gitu? Boleh. Aku mah gak minta, pokoknya yang kayak gitu ya Allah, itu yang saya maksud misalnya. Tapi ingat, Allah juga lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Kan barangkali kita menilai orang dari luarnya kan. Allah lebih tahu, cek Allah, bukan, si Ahilman mah gak bener. Jangan mau sama Ahilman, jangan mau sama yang kayak gitu. Aku siapkan untukmu yang lebih baik. Siapa? Kameramen. Jadi pokoknya yang di depan teh kan banyak, ada AA, ada ini kan banyak di depan teh. Jadi poinnya adalah kudu apa? Yakin. Nah yang kedua, doa akan cepat terkabul harus apa? Ikhlas. Harus apa? Apa ikhlas teh artinya? Tuh liur kan? Sok nyebutkan ikhlas. Naon ikhlas teh coba? Oke. Naon? Lapang dada. Pasrah, menerima ketentuan Allah. Oke, saya jawab ya. Kayak mulai hari ini benerin. Ikhlas itu artinya bersih, suci, bening. Oke, glowing. lain. Ikhlas itu artinya bersih, suci, bening. Maksudnya apa? Membersihkan semua urusan kita hanya untuk itu ikhlas. Mengerjakan amal ibadah kita hanya untuk bersih dari kebergantungan kepada makhluk gitu. Bersih dari kebersandaran kepada manusia, bersih dari penilaian manusia, itu namanya ikhlas. Berarti saat bunda ikhlas dalam doa, bunda teh udah nyerahin sama siapa? Ya Allah, hamba udah doa, hasilnya mangga ya Allah, engkau yang lebih tahu dengan apa yang hamba minta. Itu maksudnya. Jadi doanya bukan karena sesuatu gitu. Doanya bukan karena untuk sesuatu, bukan karena iming-iming apa-apa, enggak. Doa, bahkan mohon maaf, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Status hari Jumat itu tuh. Kan kebiasaan kita mah datang sama Allah ketika sempit, betul? Hari pas lapang kemana aja. Berarti kalau datangin Allah hanya di saat sempitnya saja, berarti belum ikhlas. Karena orang yang ikhlas saat lapang, saat sempit dia datang sama Allah, karena dia percaya ketika dia datang kepada Allah di waktu lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah yang salah izin ya. Ada gak yang begini? Udah doa tapi kadang-kadang sok kesal sendiri. Ya Allah, asa geus loba ngadoa teh. Coba, ada gak yang begitu? Ada gak? Ya Allah, asa udah banyak saya doa, tahajud udah, duha udah, ngaji tiap saat. Komo lamun Ahilman Ustad mah tiap hari ayu Ustad abi mah ngaji wae, tapi asa kieu-kieu wae. Berarti itu belum, Allah nggak suka. Allah nggak senang bunda. Oh berarti kamu pamrih selama ini, gitu kan kira-kira? Padahal artinya nuntut ya, nuntut sama Allah. Berarti kita kan nggak yakin, seakan-akan Allah nggak tahu dengan maunya kita. Kan ada yang kayak gitu. Bunda teh mau cerita.
Bunda teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah euceun. Bunda teh udah duha, udah tahajud, salat tidak tertinggal sedikit pun. Kerhead ge salat. Salah kan. Jadi pabelit coba jawaban teh. Geus puguh teu meunang haram eta mah Bunda. Udah atuh kumahanya menican dikabulkeun wae doa teh. Apa salah dan dosa? Jadi nyanyi itu mah. Apa salah dan dosa saya Ustaz? Meni sampai sakieu. Itu jadi kayak menyalahkan Allah dengan segala ketentuan. Seakan-akan Bunda nggak nyadar kalau setiap doa pasti Allah berikan pahala. Betul nggak? Mungkin bukan dikabulkan doa, tapi cara Allah membungkus pahala kebaikannya lewat apapun dalam hidup kita. Bunda masih sehat. Pernah minta sehat sama Allah? Alah bohong. Pernah nggak minta besok pagi pengen lagi dibuka matanya? Pernah nggak? Enggak. Pernah nggak minta ya Allah besok saya pengen menghirup napas lagi? Pernah nggak? Pernah nggak minta ya Allah besok tolong ya Allah gimana caranya rambut saya ini panjangnya lebih cepat daripada bulu mata saya? Pernah nggak minta begitu? Tapi Allah kasih nggak? Ternyata jawabannya lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita minta dibanding yang kita minta yang belum Allah kasih sama kita. Betul? Halo, betul nggak? Bunda pernah nggak baru bangun tidur Bunda bisa buka mata, Bunda bilang ya Allah makasih masih bisa buka mata? Enggak. Shot. Bunda kabayang tuh lamun Bunda punya mata tapi nggak bisa ngedip, kebayang tuh. Tapi Bunda pernah nggak minta ya Allah kedipin mata saya ya Allah? Enggak kan? Tapi Allah kasih sehingga mata Bunda bisa berkedip dengan semau Bunda. Kabayang telah menutup terus kita. Perem. Kabayang telah muka wae kita. Kemana? Tapi pernah minta itu nggak sama Allah? Coba izin ya, ini saya mau bilang sama orang yang suka nuntut dengan semua doa yang belum dikabulkan. Betul? Makanya dalam doa kudu ikhlas. Kudu apa? Mulai hari ini kan Bunda udah dikasih basicnya. Udah doa saja, ikhlas sama Allah. Udah doa tapi tadi kabulkan. Aku mah Allah we atuh. Jadi nggak makan kahil mati. Jadi ikhlasnya dalam doa penting atau tidak? Makin membersihkan hati, membeningkan hati bahwa doa ini maunya Allah. Aku tuh hanya minta sama Allah. Biarkan Allah yang mengabulkan doanya. Maka nanti setelah ikhlas buktikan dengan amal. Jadi butuh bukti. Butuh apa? Coba buka surat Al-Baqarah 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ini prinsip-prinsip dalam doa yang harus Bunda tuh yakini betul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman Bunda sayang, Teteh sayang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Dan apabila mereka bertanya tentangku, tentang Allah, maka katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau ada yang bilang, kok Ustadz Allah tuh jauh banget ya sama maunya saya? Bukan jauh, Allah itu dekat. Hanya mungkin kamu yang jauh dari Allah. Maka Allah kadang sengaja membuat doamu belum dikabulkan agar kedekatan denganmu semakin dekat. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Betul? Sok, percaya atau enggak Bunda jin ya. Biasanya kita kalau lagi punya masalah lebih dekat gak sama Allah? Sujudnya lebih lama gak? Sholatnya lebih khusyuk gak? Doanya bisa nangis gak? Iya kan? Sedekahnya banyak gak? Ngajinya rajin gak? Itu nikmat bukan? Bukankah itu bagian dari Allah mengabulkan doa kita?
Mungkin Allah nggak ngasih maunya kita dalam konteks yang kita minta, tapi Allah kasih nikmatnya dengan nikmat ibadah kita kepada Allah. Kenapa ya? Kok makin sekarang tuh makin resep gitu, nangis dalam doa, sujudnya makin lama. Kenapa ya? Kok makin bisa ngerasain itu? Itu nikmat bukan? Itu nikmat yang mahal yang gak dikasih sama yang lain. Terus gimana Ustadz? Sampaikan kepada mereka, kalau mereka doa, sampaikan kata Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Kenapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena aku kata Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini jaminan dari siapa? Jadi kamu yakin aja Allah dekat. Nah pertanyaannya, kita ngerasa itu enggak? Ngerasa Allahnya dekat apa jauh? Halo? Ngerasa Allahnya dekat apa jauh? Cek, apakah kamu merasakan nikmat dalam doa atau tidak? Kalau kamu merasakan nikmat dalam doa, berarti merasakan Allah itu dekat. Tapi kalau kamu ngerasa Allah jauh, maka tak ada rasa nikmat dalam doa kita. Tapi kalau orang yang merasa Allah itu dekat, dia tuh kayak lagi ngobrol, Allahnya tuh depan mata dia. Dia bilang, ya Allah, hamba tuh pengen begini, berkahi hidup hamba, ampuni dosa hamba. Jadi itu tuh kayak ngobrol, kayak minta gitu loh. Dan itu perasaan yang harus kita tumbuhkan. Kata Allah, aku akan ijabah maunya kamu dalam doa, apapun. Tapi apa syaratnya? Lanjutin kalimatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Syaratnya kata Allah, ini syaratnya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Cuma dua syaratnya. Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Nah pertanyaannya Bunda sayang, buktinya udah kita hadirkan apa belum? Apa yang Allah perintahkan sudah kita kerjakan apa belum? Apa yang Allah larangkan sudah kita tinggalkan apa belum? Ternyata itu penting Bunda. Makanya wajar ya, izin ya. Ini. Kalau kita mau doa, Ahilman ajarin dulu tuh, sedekah dulu, ya kan? Sebelumnya taklim, sebelumnya sholawatan. Coba lihat rangkaian kita kalau ngaji nih. Jadi kalau Bunda perhatikan, kenapa dari rangkaian Ahilman tuh kalau ngisi, pasti itu rangkaian tuh, sholawat, baca Fatihah, ya kan? Istighfar 3 kali, angkat kedua telapak tangan, doa, ya kan? Setelah itu baru taklim, salam, terus alhamdulillah, sholawat lagi, baru isi materi. Setelah itu sebelum tutup sodako, baru doa muhasabah. Itu rangkaian karena kita pengen buktiin amal kita sama Allah. Maka saya suka berpesan, kalau Bunda di akhir kajian, yuk kita infak sodako, itu hajatnya diniatin tuh. Saya pengen ini, sok bismillah, sok bismillah, sok bismillah. Nanti doa di akhir, itu doanya punya rasa yang berbeda. Makanya momen-momen yang ditunggu kadang-kadang, tapi nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang momen yang paling ditunggu dari kajian kita apa? Doa di akhir, betul nggak? Nah itu kan gak bisa bim salah bim tiba-tiba datang. Itu dirangkai. Terutama kalau Bunda lagi punya persoalan, lagi punya masalah, kayak diwakili gitu loh. Dan itu dirangkai sebagai bukti amal kita kepada siapa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu yang Allah minta. Baru nanti yang keempat apa? Allah akan mengabulkan doa ketika kita meninggalkan yang haram. Jadi setelah kita buktikan dengan menjalankan perintah Allah, kita tinggalkan yang haram. Ingat ya, Bunda sayang, Allah itu baik, maha baik. Allahu thayyibun, wallahu la. Kan suka nanya gitu kan? Kira-kira gimana umrohnya, gimana hajinya? Haji umrohnya mungkin sah, tapi diterima atau tidak belum tentu. Betul? Betul? Ada orang yang berdoa, ya berdoa, tapi apakah diterima itu belum tentu. Maka membersihkan dari yang haram itu penting. Jelas? Sok Ahilman ajarkan satu doa
agar kita dicukupkan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Siapin kameranya. Doa agar kita diberi kecukupan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Doa ini dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Hari apa? Ba'da asar. Agar kita dicukupkan dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Satu kali dikisahkan ada seseorang yang udah doa berapa kali. Dia bertanya, ya Rasul, kenapa dia nggak dikabulkan doanya? Bukankah doanya begitu sering? Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram. Bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, hartanya haram. Mana mungkin Allah mengabulkan doanya? Maka ingat Bunda sayang, Teteh sayang, kalaupun kita masih berbuat dosa maksiat, tapi seakan-akan dunia itu baik sama kita, dalam artian gak ada masalah, istidraj itu namanya. Jelas sampai sini? Maka nanti yang kelima, setelah kita yakin, ikhlas, membuktikan dengan amal, kita selesaikan yang haram, maka yang lima, berprasangka baik dalam doa. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi apa yang kita sangkakan kepada Allah, itu juga yang Allah sangkakan kepada kita. Maka Bunda tahu kan, yang setan inginkan, lihat, catat ya, kalau kita lagi dikasih masalah, kan pasti was-wasnya, khawatir, gelisah, bimbang, takut, semua. Nah, yang setan inginkan apa? Setan membuat itu terjadi di hati kita agar kita pelan-pelan jadi lupa sama siapa? Allah. Sampai nanti masuk stres, frustasi, nauzubillah, bunuh diri. Dan puncaknya kita meninggal dengan tanpa menyebutkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan itu terus memerangi kita. Sampai kapan? Sampai kita sakaratul maut. Dan itu perang yang paling dahsyat. Setan tidak mau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ujung hayat kita. Maka rumusnya Bunda, rumusnya, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, back to Allah, kembalikan ke Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa, lemah gitu, capek, stres. Ustadz, kok seberat ini ya ujiannya? Ustadz, kok seberat ini ya musibah yang menimpa saya? Itu yang setan mau tuh. Makin kita mengiyakan itu, makin kita jauh dari Allah, makin ragu ke Allah, ujungnya kita menyimpang. Dan na'udzubillah, kalaupun ajal menjemput kita di saat itu, berarti kita wafat dalam keadaan jauh dari siapa? Berarti Bunda sayang, prasangka baik sama Allah tuh penting atau tidak? Penting. Untuk apapun yang sudah terjadi sekarang, apalagi yang menyakiti kita, belajar menghadirkan prasangka yang baik untuk Allah. Apapun. Misal, mohon maaf,
Ada di antara kita yang mungkin ya, mohon maaf ya, ada yang harus kehilangan harta misalnya, bangkrut, habis hartanya. Prasangka baik, oh mungkin ini cara Allah untuk membersihkan harta saya, atau meringankan hisab harta saya sebelum saya kembali kepada Allah. Maka Allah dahulukan di dunia semuanya agar jadi bersih sebelum kita kembali ke Allah. Izin, ada yang dikasih sakit misalnya, prasangka baik, oh Allah memberi kita sakit karena Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan saya dengan sakit yang saya dapatkan di dunia ini. Makanya orang yang ujian hidupnya disegerakan di dunia, maka nanti hisabnya akan diringankan di akhirat. Saya ulangi, orang yang ujian hidupnya disegerakan di dunia, maka nanti hisabnya akan diringankan di akhirat. Kenapa Ustadz? Karena Allah telah menyegerakan untuknya hisab di dunia. Syaratnya apa? Ridho dan sabar dengan ujian itu. Tapi kalau kita ngeluh, kalau kita marah, kalau kita membenci, kalau kita tidak menerima keadaan itu, ya ujungnya yang terjadi adalah malah keburukan yang selanjutnya. Dan ingat, ridhonya Allah itu akan datang tergantung bagaimana kita ridho dengan ketentuan Allah. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Maka nanti setelah kita prasangka baik, baru yang keenam, perhatikan adab-adab dalam berdoa. Tolong catat, 5 adab dalam berdoa. Ada berapa? 5. 1, memuji Allah dan Rasulullah. Itu yang pertama. Memuji Allah dan Rasulullah. Berarti dalam doa, ya, biasakan memulai dengan kalimat memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atau Rabbana, atau Allahumma, atau Allah punya nama-nama dalam Asmaul Husna 99. Bunda kalau bisa itu dihafal ya. Barang siapa yang suka membaca dan menghafal Asmaul Husna, maka tubuhnya haram tersentuh api neraka. Maka bunda baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aimin, Al-Aziz, terus sampai Ar-Rashid, As-Subur. Pelajari itu. Dan biasa bunda amalin ya, sebelum tidur baca aja itu nama-nama Allah 99 itu. Ustadz, kalau saya nggak bisa baca, minimal dengerin ya, tasmiyah didengerin ya. Kalau nggak bisa menghafal, dibaca ya, minimal didengerin. Jadi memuji Allah dengan nama-nama terbaiknya, dan memuji Rasulullah dengan apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan curahkan rahmat kepadanya 10 kali. Makanya bunda solawat sok dengan segala versinya boleh. Lagi masak solawat, lagi apa lagi? Lagi bercermin solawat, ngelihat yang bagus-bagus solawat. Solawatin kalau bahasa anak sekarang mah ya. Kalau bahasa guru kita tuh solawatin. Ada rumah bagus? Betul. Ayo nu kasep sedikit. Tanya ulama sahabat kedua. Jadi solawat semua karena solawat, tapi ingat solawat ya untuk Allah, bukan karena hajat itu. Yang terjadi kalau karena hajat itu khawatirnya nggak dapat hajatnya, nyalahin apanya? Solawatnya. Nggak solawatan tuh menang-menang wae teh.
Karena sholawat itu kita nyenengin Allah. Kan itu rumusnya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, bakal cintai Rasulullah kan. Itu rumusnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu jaminannya. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Maka apapun ya selawatan aja sekarang mah. Bunda mungkin hafalkan selawat tibil kulub, suka baca ya. Nah kalau lagi sakit, lagi ngerasa gundah gulana, itu sambil gini, pegang dadanya sebelah kiri sambil selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ahilman mah kalau lagi ada ngerasa sakit bagian tubuh yang mana, pegang bagian tubuh itu, salawat tibil kulub. Kalau kan rata-rata penyakit hati ya, maka dipegang di sini. Kalau lagi marah, lagi kesal, pegang di sini. Kalau lagi sakit kepala, ke sini. Kalau dompet kosong, udah liur ya mas etik. Jadi semua dengan solawatnya, semua orang yang sering bersolawat tenang hatinya, lapang urusannya, dan mudah setiap perkara yang dijalaninya, insya. Jadi yang pertama adabnya memuji Allah dan Rasulullah. Yang kedua merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi nggak langsung minta, enggak. Dalam doa nggak langsung tiba-tiba ngangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau dangukeun ya Allah mau ngata. Jadi yang kedua adabnya merendahkan diri di hadapan Allah. Kumaha merendahkan diri teh? Tilu. Satu, menghinakan diri. Hina berarti apa? Kalau punya dosa akui, kalau punya salah akui. Makanya Bunda perhatikan, kalau Bunda perhatikan muhasabah ahilman pasti tuh, ya Allah, hamba banyak dosa, disebutin dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, disebutin. Malah kalau bisa sedetail mungkin menghinakan diri di hadapan, ya Allah, hamba banyak dosa, lisan sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, gibah, disebutin. Jangan kadang-kadang, mohon maaf, kita mah suka membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah sodako ya Allah. Nggak boleh. Nggak, tanpa kita bilang Allah tahu nggak? Tahu. Allah mencatat nggak? Nyatat. Allah nyiapin pahala nggak? Nyiapin. Tapi Bunda menghinakan diri itu mengakui itu. Ngaku kalau kita banyak salah. Bukankah itu yang Nabi Adam lakukan ketika diusir dari surga? Bunda tahu kisahnya? Ya udah, usah ceritain kalau begitu atuh. Kan satu kali Nabi Adam pernah melanggar. Betul? Pernah melanggar sesuatu yang Allah tuh larang. Allah larang Nabi Adam untuk ngambil buah yang tidak boleh disentuh itu, betul? Tapi kan Nabi Adam kegoda sama siapa? Hawa. Hawa kegoda sama siapa? Syaitan. Lihat ini ya. Maka perempuan itu, izin ya, perempuan itu mudah tergoda. Bener gak? Dan ingat, godaan perempuan itu yang paling berat datangnya dari telinga. Laki-laki mudah tergoda, dan godaan terberat laki-laki paling mudah datang dari makanya selemah-lemahnya, sekuatnya laki-laki, kalau ngelihat ada yang agak-agak bening dikit, itu bisa berpaling. Makanya nggak mau lihat ke sana, lihatnya ke sini.
anu dia main insya Allah aman. Dan nini kabeh. Matakna kadang-kadang nini teh penting di samping saya untuk menyelamatkan pandangan saya. Karena kalau saya agak ke tengah dikit, ke belakang kan banyak yang bening-bening. Kadia mah mual. Jadi apa lamun ngeslieur kadia we. Fans garis keras. Ustadz Hilman. Ungu, besok kita di alumni IPB. Besok pakai kerudung warna apa? Hijau, besok hijau. Jadi bun, duh poho deui mun ngertiin ini sok poho materi teh. Sampai mana tadi materinya? Sampai mana tadi teh? Oh iya, menghina. Jadi satu menghinakan diri, ngakuin kalau kita Nabi Adam, gitu Nabi Adam. Nabi Adam kan pernah istilahnya ya diuji lah, digoda kan. Ujungnya kata Nabi Adam, Hawa jangan. Allah melarang kita untuk ambil buah itu. Tapi setan kan terus menggerogoti. Kata setan, Hawa minta, enak kok buahnya. Kata Adam, jangan Hawa. Kata setan, minta lagi. Maka ingat ya, laki-laki itu sama perempuan bisa luluh tuh. Nggak bisa. Maka dari dulu sampai sekarang ujian laki-laki yang paling besar dari siapa? Perempuan. Ya, tapi bukan perempuan nukil. Nukil mah mualin sab. Jadi akhirnya Adam ngambil nggak buahnya, ambil nggak buahnya. Kata Adam, boleh Hawa tapi satu dikit aja gitu kalau bahasa kita. Dikit aja. Tetap dikit juga kalau salah. Maka mohon maaf, ada orang yang mabuk, dikit Ustaz. Sarua. Ada yang korupsi, dikit aja, boleh nggak? Nggak boleh. Sarua haram, nggak boleh. Dikit nggak boleh. Maka kadang-kadang setan itu ganggu kita tuh dikit-dikit. Udah nggak apa-apa. Nanti makin nggak apa-apa. Udah ngeremehin yang kecil, maka kita akan berbuat yang besar. Dan ujungnya Adam ambil nggak buahnya? Dikasih nggak? Allah murka nggak? Allah marah. Ujungnya Allah apa? Misahkan Adam, keluarkan dari surga. Apakah ketika itu Nabi Adam menyalahkan Hawa? Hawa, gara-gara maneh dikeluarkan. Apakah begitu? Tidak. Hawa gara-gara kamu jadi kita dikeluarkan dari surga. Gitu atau tidak? Tidak. Hawa dipisahkan nyesel, Adam dipisahkan nyesel. Ujungnya Adam doa sama Allah. Lihat doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ngakuin kalau kami zolim. Tuh lihat, itu Adam satu dosa, orang sabaraha. Itu Adam satu kesalahan, orang sabaraha. Di kita apa banyak? Terus ngerasa jago dengan amal yang kita punya. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Eta Adam bikin satu kesalahan, ngaku sama Allah. Ari kita yang banyak salah gak pernah ngaku, ngerasa gak punya dosa, salah. Maka Adam, Rabbana zolamna, ya Allah hamba zolim, saya akui. Ujungnya ketika Adam mengakui kezolimannya, kesalahannya, Allah satukan kembali Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, di Padang Arafah itu. Maka kadang bunda sayang, Allah itu hanya ingin dengerin kita ngaku dulu dengan dosa. Makanya kenapa Allah mengujimu orang beriman? Di antara tujuannya karena Allah ingin menghapuskan kesalahanmu, dosa-dosamu. Satu, menghinakan diri itu dengan cara apa? Mengakui kita banyak salah. Yang kedua, mengakui kita lemah. Tuh, kan satu tadi mengakui kita salah, dua ngaku kita apa? Lemah. Kita lemah, ya Allah, hamba lemah. Hamba gak punya daya upaya. Makanya gini nanti, ya Allah, dosa hamba banyak, tapi ampunanmu lebih banyak dibanding dosa hamba, gitu tuh. Ngakuin kalau kita lemah.
Nah baru yang ketiga, ngakuin yang bisa nolong kita, bantu kita hanya Allah. 3. Jadi merendahkan diri itu ada 3. 1, menghinakan diri dengan cara mengakui kalau kita banyak salah. Yang kedua, mengakui kalau kita lemah. Dan yang ketiga, mengakui kalau Allah yang bisa nolong kita. Terucap itu, perlu terucap. Nah baru yang ketiga, adabnya adalah meminta dan memohon kepada Allah. Langsung masuk, apa permintaannya, apa permohonannya. Yang ketiga, langsung meminta dan memohon kepada Allah. Kalau bisa lebih detail, lebih bagus. Jadi bunda kalau punya keinginan, detailin gak apa-apa, bagus tuh. Yuk minta. Dan kalau bisa bunda, permintaannya, kalau bisa, yang pertama minta urusan akhirat dulu. Baru nanti minta urusan dunia. Minta diampuni, minta dirahmati, minta didekatkan dengan Allah gitu. Baru nanti minta urusan dunia. Jangan kebalik, kita masuk minta dunia dulu baru minta akhirat. Padahal kalau akhiratnya udah Allah kasih, insya Allah dunianya Allah cukupi. Nah yang keempat, caranya adalah menyandarkan diri hasilnya kepada Allah. Jadi gini kalimatnya, ya Allah, hamba serahkan yang terbaik kepadamu. Jadi kembalikan lagi ke Allah. Udah minta, balikin lagi ke Allah. Nah yang kelima, memuji Allah lagi. 5 ya. 1, memuji Allah dan Rasulullah. 2, merendahkan diri di hadapan Allah. Ada berapa tadi? 3. 1, mengakui kita salah, mengakui kita lemah, mengakui kalau hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah yang ketiga, langsung meminta dan memohon kepada Allah. Terus yang keempat, menyandarkan, menyerahkan hasil yang terbaik kepada Allah. Yang kelima, memuji Allah. Itu ucapannya. Nah gerakannya kalau bisa seperti bunda minta. Memang sunnahnya tangannya diangkat, seakan-akan bunda minta. Gini nih, jadi kalau dibuat terus ini kepalanya nunduk, lihatnya kemana? Ke hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini ngelihat, tunduk ke sini, nanti ini yang dapat cahayanya gitu. Nunduk. Kalau bisa nangis, nangis. Sering Ahilman sampaikan, 3 air mata yang sangat dicintai Allah kan. 1 air mata yang mudah menangis karena dia ingat dosa, bertobat. 2 air mata yang menangis karena dia menanti pertolongan Allah dari doa yang kita minta. Yang ketiga, doa air mata karena lihat maksiat, dia tidak bisa menyelesaikannya atau tidak bisa merubahnya. Nah maka nanti bunda ada beberapa waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tulis. Waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam. Pernah Ahilman sampaikan gak waktu itu ya? Ya udah berarti udah nggak usah kalau gitu. Udah apa belum? Jadi kalau ada yang nanya sepertiga malam terakhir itu kapan? Nih, udah. Ya udah, itu berarti nggak usah. Kan kalau kita bagi dalam 3, jadi ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam terakhir. Kalau sholat isya jam 8 misalnya, maka 8, 9, 10 itu sepertiga malam pertama. 11, 12, 1 itu sepertiga malam kedua. 2, 3, 4 sepertiga malam terakhir. Jadi kalau bunda doa, waktu yang paling tepat untuk sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 2, jam 3, jam 4. Jelas? Maka bunda minta, karena ternyata Allah itu turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam, dan Allah mencari hambanya yang sholat tahajud.
Kalau ada di antara mereka yang banyak dosa dan mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau mereka lagi punya keinginan dan mereka minta sama Allah, maka Allah cukupkan keinginannya. Maka mohon maaf kalau ada yang bilang, saya punya keinginan tapi nggak dibarengi dengan sholat tahajud, berarti nggak serius kita menginginkan keinginan tersebut. Maka di antara amalan orang soleh itu tidak pernah meninggalkan tahajud, doa di sepertiga malam. Yang ketiga, sengaja disalahkan, fokus. Yang kedua, waktu sujud ketika sholat. Nah, terutama di sujud terakhir. Makanya Bunda, di antara kebaikan itu, sujud itu diperlama sedikit. Karena jarakmu dengan Allah begitu dekat saat sujud. Agak lama. Terutama kalau Bunda lagi sholat sunnah sendiri kan. Nah, beda kalau lagi ngimamin. Sujud lataing dibubarkan ke jamaah. Jadi kalau Bunda lagi sendiri sholat sunnah, nah itu waktu-waktu yang sangat nikmat untuk berdoa. Yang ketiga, setiap selesai sholat. Nah, jadi abis sholat tuh jangan langsung sat. Duduk heula ngadoa. Eta waktu mustajab ketika berdoa. Yang keempat, di antara waktu azan dan iqamah. Kan ayat dah. Jadi azan nunggu qomat ada waktu tuh. Eta teh ngadoa, lain ngobrol. Dimasuk, itira qomat nanya, ulah ngadoa, eta teh kesempatan. Jadi antara azan dan iqamah. Yang kelima, hari Jumat. Nah, kapan waktu terbaiknya? Ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau udah masuk hari Jumat, udah lewat asar, udah cari waktu 5 menit, 10 menit ngedoa, eta mustajab. Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa di hari Jumat pada asar. Udah berapa? Coba ulangi, satu apa tadi? Sepertiga malam, terakhir 2. Oke, waktu sujud ketika sholat. Yang ketiga, setiap selesai sholat. Yang keempat, di antara waktu azan dan qomat. Yang kelima, hari Jumat pada asar. Yang keenam, saat berbuka puasa. Jadi kalau Bunda puasa menjelang berbuka, eta doa mustajab. Kan pernah Ailman ajarkan ya? Pernah nggak? Adab-adab ketika berbuka, tahu kan? Satu, adabnya ketika berbuka itu sederhana. Ya, makanya Nabi itu kalau ketika berbuka teriwa siga urang. Tuh meuli migolosor tuh. Jeung bala-balan tuh. Jadi poinnya sederhana, ya. Minimal menyiapkan air kan, ya kan, terus korma. Jadi caranya ketika azan Allahu Akbar, jadi sebelum azan ngadoa ya sebelum azan. Nah pas azan jawab azan, Allahu Akbar, jawab adzan, minum set. Tapi minumnya nggak langsung banyak. Minum pertama itu untuk membasahi kerongkongan dan membatalkan puasa, maka diminum. Taro, abis minum sedikit baru angkat tangan, doa di situ. Nah itu mustajabnya. Zahabat dzama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa di situ. Abis doa lanjutin lagi minum. Setelah minum ambil korma, 1, 2, 3 beres. Minum lagi selesai. Itu dimakan kadang-kadang riweuh atuh da can buka lain nggak doa, can buka teh selfie. Kan orang mah doa teh lo banyak amun buka teh bala-bala aya, risol aya, gehu aya, bigolosor, cimol, cireng, seblak, pinu. Can azan atuh da dikiheula tah. Azan Allahu Akbar langsung set. Alhamdulillah. Buka puasa hari pertama. So gitu orang mah.
Geus eta teh lamun kebuka bersama kadang-kadang sok diangkat, angkat gorengannya, angkat satu eta mah. Jadi ini kadang-kadang sok lupa, padahal di saat itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedua, doa ketika turun hujan. Tuh. Yang keberapa nih? 7 ya? Yang ketujuh, doa ketika turun. Jadi waktu hujan turun teh lain ngeluh. Hujan. Popoyan teteh. Eta teh ustajab waktu ketika Iya mah kadang-kadang kalau anak sekarang kan hujan turun langsung nyari jendela, lihat air hujan yang turun. Bener Ustadz, air hujan turun di luar, tapi air mata juga turun Ustadz. Aku ingat kenangan dengan dirinya. Itu tengah doa. Memang anak senja, beda anak senja mah. Jika mau hujan turun tuh langsung tinggal di jendela, langsung bikin story. Dirimu seperti air hujan. Datang tadi undang, pergi tadi antar. Jadi bunda ketika hujan turun tinggal doa Allahumma shayyiban nafi'an. Doa di situ apa maunya kita itu mustajab. Yang ke-8 doa ketika terzolimi itu. Ini kan wajah-wajah tersakiti semua kan. Bunda kalau pernah ngalamin tersakiti, terzolimi itu mustajab doanya. Nah doa di situ mintanya bukan minta agar orang dizolimi lagi, bukan, tapi minta kebaikan untuk kita. Orang masuk ngabalikan, ya Allah hamba terzolimi, zolimi dia ya Allah. Mau nyambung doanya. Jadi kalau kita terzolimi doanya agar kita mendapatkan kebaikan, bukan orang yang menzolimi kita jadi zolimin lagi, jangan. Itu mah namanya balas bukan doa. Ujungnya balik lagi ke orang. Kamu lamun ke halilintar datang, ya Allah dolimi dia cekin ke orang sorangan eta mah. Yang ke berapa? Yang ke-9 doa ketika safar. Lagi di perjalanan. Nah bunda kan tilu yang ke dia jauh kan? Nggak doa di motor teh. Coba ada yang lebih jauh nggak dari Liwiliang? Ada yang dari luar Bogor nggak? Ibu dari mana? Bekasi, masya Allah. Nah pulang dari sini langsung ke Bekasi. Di sini ada bakso enak bu. Nanti ngebakso dulu di situ ada. Jadi pulang dari sini ke Bekasi kan jauh. Doa safar mustajab. Makanya makin jauh perjalanan kita, makin banyak doanya, itu mustajab. Jelas? Sampai mana ini teh? 9. Satu lagi masih ada. Doa waktu mustajab itu berarti ya doa saat Ramadan. Ya apalagi ketika malam Lailatul Qadar. Ada hari-hari tertentu yang bisa jadi mustajab. Hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah itu juga adalah waktu mustajab. 10 ya berarti. Coba diulangi 1. Sepertiga malam terakhir 2. Waktu sujud ketika sholat 3. Setiap selesai sholat 4. Di antara waktu azan dan iqamah 5. Hari Jumat khususnya pada asar menjelang maghrib 6. Saat berbuka puasa 7. Ketika turun hujan 8. Ketika terzalimi 9. Ketika safar di perjalanan 10. Malam Ramadan, malam itu Ramadan. Nah, Ustadz, ini rangkaian daripada doa kita. Adabnya sudah, caranya sudah, waktunya sudah. Tinggal sekarang bagaimana doa itu bisa melembutkan hati. Karena berangkat dari hati akan kembali ke hati. Nah, gimana caranya kiat melembutkan hati? Seperti apa membersihkan hati? Besok kita akan bahas di Masjid Alumni IPB. Kita akan ngaji lagi kiat melembutkan hati. Kalau ada waktu silakan datang lagi ke sana. Kita akan ngaji lagi, melanjutkan pembahasan yang akan kita bahas. Insya mau datang lagi? Mau ketemu lagi? Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Angkat kedua telapak tangan kita.
tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa-doa yang kita panjatkan semakin membuat Allah mengabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling tahu tentang kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling paham dengan keinginan kami kecuali Engkau. Tidak ada tempat bersandar terbaik untuk hidup kami kecuali Engkau. Ya Allah, terima kasih. Engkau sampaikan lagi kami ke masjid ini. Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah banyaknya aib-aib kami. Engkau tahu ya Allah besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu ya Allah hina-hinanya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah berapa banyak maksiat kami. Engkau tahu. Tapi Engkau masih mengizinkan kami datang ke masjid ini. Tapi Engkau masih mau mendengarkan kami. Engkau masih mau memberikan kesempatan kami datang lagi. Kami yakin karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika ada musibah yang bertubi-tubi datang di hidup kami, itu semua karena dosa-dosa kami. Kami tahu, kami sadar, kami akui itu ya Allah. Maka ya Allah, jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa.
Jangan biarkan kami terus-menerus berbuat dosa. Kami ingin berhenti, ya Allah. Ya Allah, kami ridho jika ujian yang datang ini adalah caramu menghapuskan dosa kami. Kami ridho, ya Allah. Jika dengan musibah, dengan masalah, dengan cobaan yang silih berganti datang dalam hidup kami, ini adalah caramu menghapuskan dosa-dosa kami. Kami ridho, ya Allah. Maka ya Allah, jangan hukum kami karena dosa kami. Jangan siksa kami karena dosa kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Allah, ampuni seluruh tubuh kami. Mata sering melihat yang haram. Mata sering merendahkan orang lain. Mata sering memandang sinis makhlukmu, sering prasangka buruk kepadamu. Ampuni mata kami, ya Allah. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah menyakiti hati orang lain, pernah menghina orang lain, pernah mencibir orang lain, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Ya Rob, jangan engkau siksa lisan ini karena dosa-dosa ini, ya Allah. Tangan, perut, kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki, ya Allah, ampuni kaki kami jika sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni jika sebelum ini aurat kami sering terbuka, sering terlihat. Tutup semua aib-aib kami, tutup semua dosa-dosa kami, ya Rob. Kami hanya ingin sisa hidup kami lurus dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Hadirin jamaah, kita doakan orang tua kita. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu. Berapa sering kita menyakiti hati ibu. Berapa sering kata-kata ini melukai hati ibu. Sampai ibu kita dipanggil usianya sama Allah, kita belum sempat membahagiakan ibu. Allah, halalkan ya Allah semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami untuk kami, ya Allah. Halalkan air ketubannya saat mengandung kami. Halalkan air susunya saat menyusui kami. Air darahnya saat melahirkan kami. Air keringatnya saat merawat membesarkan kami. Kami tahu ibu kami lelah, ya Allah. Sampai sekarang sudah mulai keriput wajahnya, memutih rambutnya, lelah tubuhnya, ya Allah. Panjangkan umur ibu kami, ya Allah. Sehatkan tubuh ibu kami. Bahagiakan ibu kami di hari-hari tuanya, ya Allah. Ayah, bapak, sebutkan nama ayah kita. Ya Allah, maafkan ayah kami jika masih kurang taatnya kepadamu. Ampuni ayah kami jika masih kurang ibadahnya, ya Allah. Muliakan ayah kami, ya Allah. Maafkan kami pernah melawannya, pernah membencinya, pernah membentaknya, ya Allah. Ya Allah,
Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Masukkanlah orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Ampuni kesalahan pasangan kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Bimbing harinya, jaga dirinya. Ya Allah, rukunkan rumah tangga kami. Anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, adapun kami yang sendiri, ya Allah, kuatkan kesendirian kami. Bimbing kesendirian kami ya Allah. Engkau boleh mengambil apapun asalkan Engkau jangan pergi dari kami ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat wajah anak-anak. Dekatkan wajah anak kita. Itu anak kita, amanah dari Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Kami pengen punya anak yang soleh, tapi kami belum soleh ya Allah. Kami pengen punya anak yang baik, tapi kami pun belum bisa menjadi orang yang baik ya Rob. Dengan pertolongan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jaga anak-anak kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami semua sehat badannya, indah parasnya, santun budi pekertinya, baik akhlaknya ya Allah. Ya Allah, tanamkan ketakwaan di hati anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga ahlul Quran. Jadikan di antara anak cucu kami, anak dan cucu yang hafal Al-Quran. Allah, kami ingin saat nanti kami tua, anak kami yang merawat kami. Saat nanti kami sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Allah, kumpulkan lagi kami bersama keluarga kami di surgamu. Rabbana hablana min aswasina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah, bunda, teteh, silakan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang lagi punya musibah, ayo minta sama Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Ayo minta sama Allah. Apapun masalah kita, hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitannya ya Rabb. Tolong kami ya Allah, tolong kami. Tolong kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Allah, istiqomahkan kami semua dalam amal ibadah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ini sampai kami husnul khatimah. Allah, 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 seperti ini ya Allah Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah.
takdirkan kami semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Izinkan kami nanti bertemu menatap wajah Rasulullah SAW. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, ijabah permintaan kami, dan kami serahkan yang terbaik untuk kami darimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.